Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tematik bersama Bunda Tri. Silahkan anak soleh persiapkan bukunya, Bu Pena Jilid 4D. Tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Halaman 3 sampai 13. Silahkan sebelum menyimak materi Bunda, boleh anak soleh persiapkan Bu Pena Jilid 4D. Tujuan pembelajaran pada video ini yang pertama, menjelaskan jenis-jenis teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Kemudian menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda, dan yang terakhir menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Apa sih teks fiksi itu? Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi teks fiksi ini bukan berdasarkan kenyataan, tapi merupakan imajinasi atau khayalan dari pengarang atau penulis teks. Nah, teks fiksi ini kebalikan dari teks non-fiksi. Kalau non-fiksi itu teks yang berdasarkan kenyataan, yang benar-benar terjadi. Nah, teks fiksi ini teks yang tidak berdasarkan kenyataan, atau hanya berupa khayalan atau imajinasi dari pengarang atau penulisnya. Unsur-unsur yang membentuk teks fiksi agar dapat berjalan dengan baik atau agar teks fiksinya dapat terpenuhi, ada beberapa unsur. Yang pertama, di dalam sebuah teks fiksi ada tema. Tema yaitu dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Kemudian ada tokoh. Tokoh itu pelaku cerita. Nah, tokoh itu tidak selalu berwujud manusia, tapi juga dapat berwujud hewan, tumbuhan, atau benda lain. Kemudian alur. Alur itu rangkaian peristiwa atau kejadian dalam suatu cerita, mulai dari awal cerita, kemudian permasalahan, dan yang terakhir adanya pemecahan masalah. Adanya unsur yang selanjutnya yaitu latar. Latar ini adalah keterangan yang menjelaskan tempat ceritanya di mana, apakah di sekolah, kemudian waktunya kapan, suasananya seperti apa, itu dinamakan latar cerita. Nah, yang terakhir ada unsur amanat. Tentu saja di dalam sebuah teks fiksi itu harus ada amanat yang ingin disampaikan, agar setelah membaca teks, para pembaca dapat memperoleh amanat atau memperoleh pelajaran dari teks yang dibaca. Selanjutnya, jenis-jenis teks fiksi. Teks fiksi itu ada beberapa macam. Ada teks fiksi yang berupa cerita rakyat, yaitu ada hubungannya dengan cerita sejarah, misalnya cerita rakyat Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Kemudian berbentuk cerpen atau cerita pendek. Nah, biasanya cerpen ini ceritanya tersusun minimal 20.000 kata. Jadi cerpen itu lebih panjang. Cerpen juga bisa disusun dalam bentuk buku. Nah, kemudian ada novel, yaitu karangan atau cerita yang berisi rangkaian hidup seseorang beserta orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, novel ini biasanya dalam bentuk buku. Kemudian ada cerita jenaka. Jenaka itu lucu, yaitu cerita yang sifatnya menghibur, membangkitkan tawa, atau keriangan atau sindiran. Jadi ada juga yang namanya saga atau cerita Panji, yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Jadi saga atau cerita Panji ini khusus cerita tentang kepahlawanan, orang yang berjasa ya,
atau tentang petualangan yang mengagumkan. Ada fabel, yaitu fabel ini cerita yang diperankan oleh hewan. Tokohnya yaitu berupa hewan yang berisi pesan moral dan budi pekerti. Kemudian ketujuh ada myth atau mitos ya. Itu cerita yang berlatar belakang sejarah. Ini tidak jauh beda seperti cerita rakyat, namun myth ini biasanya dianggap suci, mengandung hal-hal yang ajaib, dan umumnya diperankan oleh dewa. Nah, itulah jenis-jenis teks fiksi anak soleh, silakan diingat. Kita lanjut materinya, yaitu tentang contoh teks fiksi. Itu bisa ada Malin Kundang, Batu Menangis, Sang Kuryang, Si Kabayan, Pak Pandir, Pak Belalang, kisah burung jalak dan kerbau, kisah kancil dan buaya. Nah, cerita-cerita yang pernah Anda selalu dengar itu merupakan bentuk dari cerita fiksi. Kita lanjutkan yang kemudian, yaitu pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, kalau tadi kita bicara tentang teks fiksi, sekarang kita belajar IPA, yaitu pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya-gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Nah, gaya bisa diartikan tarikan atau dorongan. Contohnya, kuda yang menarik pedati atau pedagang mendorong gerobak bakso. Karena gaya dorongan dan tarikan ini benda bergerak. Namun, gaya tak hanya mengubah gerak benda. Gaya itu memiliki 5 pengaruh terhadap benda. Yakni yang pertama, benda diam bisa menjadi bergerak. Kemudian benda bergerak pun bisa menjadi diam karena adanya gaya. Benda bergerak bisa menjadi lebih cepat gerakannya. Benda yang berubah arah. Kemudian benda yang dapat berubah bentuknya. Nah, anak soleh bisa baca kembali ya. Contohnya misalnya benda diam menjadi bergerak. Contohnya bola yang diam kemudian kita tendang, kita berikan gaya, maka dia menjadi bergerak dan seterusnya. Nah, khusus pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Otot itu apa sih? Otot itu jaringan tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi sehingga disebut sebagai alat gerak aktif. Lalu apakah yang dimaksud dengan gaya otot? Gaya otot adalah gaya dorongan atau tarikan yang bekerja pada suatu benda yang bersumber dari otot kita. Nah, jadi anak soleh, gaya otot berarti gaya atau dorongan atau tarikan yang bekerja pada suatu benda yang bersumber dari otot kita, otot manusia. Jadi manusia yang menggerakkannya. Nah, contoh aktivitas yang melibatkan gaya otot. Gerakan push up, anak soleh mengangkat benda, misalnya membantu mamanya menyusun kursi meja, kemudian kursi dan mejanya ditarik dan didorong. Itu berarti anak soleh sudah menggunakan gaya otot. Kemudian anak soleh membantu mama papanya mengangkat tabung gas, misalnya untuk dibawa keluar, untuk diisi, dan berbagai aktivitas lainnya. Anak soleh misalnya menggendong adiknya di rumah, itu juga merupakan gaya otot. Kemudian pedagang mendorong dan menarik gerobaknya, kegiatan membajak dengan sapi di sawah, kemudian misalnya mendorong mobil yang macet, kuda menarik gerobak, dan sebagainya. Anak soleh meraut pensil atau pensilnya, kemudian menghapus, memotong kue. Nah, itu semua melibatkan gaya otot. Dan gaya otot yang anak soleh berikan terhadap suatu benda akan mempengaruhi gerak benda tersebut. Baik gerakannya, bentuknya, dan lain sebagainya. Misalnya, contohnya gaya dapat merubah bentuk benda. Pengrajin tanah liat misalnya membentuk tanah liat itu menjadi bentuk seperti vas bunga, seperti piring, dan lain sebagainya. Nah, soleh, itu tadi materi kita tentang teks fiksi dan gaya otot. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih anak soleh sudah menyimak video yang Bunda bagikan. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.